Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem peredaran darah. Jadi Ibu Guru dan teman-teman, komponen penyusun sistem peredaran darah terbagi atas 3. Yang pertama yaitu jantung, yang kedua yaitu darah, dan yang ketiga yaitu pembuluh darah. Yang pertama yaitu jantung. Jantung terbagi atas 2, yaitu serambi kiri dan serambi kanan. Serambi kanan mempunyai valvula semilunaris atau klep yang terdapat di antara ventrikel dan arterinya. Ia juga mempunyai valvula tricuspidalis atau klep 3 daun dan juga mempunyai bilik kanan. Yang kedua yaitu serambi kiri. Serambi kiri mempunyai valvula bicuspidalis atau klep 2 daun dan memiliki bilik kiri. Klep di sini yang dimaksud adalah lembaran yang mempertahankan agar darah mengalir dalam satu arah. Jantung memiliki fungsi yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Letak jantung berada pada rongga dada agak sebelah kiri. Jantung berukuran sekepalan tangan atau 300 gram. Jantung juga terdiri atas serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, bilik kiri atau ventrikel kiri, bilik kanan atau ventrikel kanan, dan di antara serambi dan bilik terdapat katup jantung. Aliran darah di dalam jantung diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, darah dari pembuluh bilik memasuki serambi jantung kanan dan kiri. Yang kedua, serambi mulai memompa atau menekan darah keluar menuju bilik. Saat itu serambi berkontraksi. Yang ketiga, ketika serambi berkontraksi, bilik kanan dan kiri relaksasi atau tidak memompa. Saat itu, bilik menerima darah dari serambi. Yang keempat, bilik kanan dan kiri kemudian mengkontraksi, menekan darah ke dalam 2 arteri besar menuju tubuh dan paru-paru. Yang kelima, saat bilik memompa darah ke pembuluh nadi, serambi relaksasi. Saat itu, darah dari pembuluh balik atau dari tubuh kembali memasuki serambi. Seperti proses nomor 1 dan siklus jantung terulang lagi. Yang kedua yaitu darah. Darah merupakan suatu cairan tubuh atau jaringan tubuh yang terdapat di dalam pembuluh darah yang warnanya merah. Fungsi dari darah yaitu, yang pertama, mengangkut dan mengedarkan oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit dan racun dalam tubuh dengan perontara leukosit dan antibodi atau zat-zat anti racun. Dan yang ketiga, menyebar panas ke seluruh tubuh untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Darah terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, sel darah merah atau eritrosit, bentuk bikonkav dan tidak berinti, berfungsi untuk mengangkut hemoglobin yang berperan sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit, bentuk leukosit tidak tetap karena bersifat ameboid, diapedesis, dan fagositosis. Dan yang ketiga, keping darah atau trombosit. Trombosit dibentuk di sumsum tulang dan dapat hidup selama 8 hari. Bentuknya bulat atau lonjong dan tidak berinti. Dan yang keempat, cairan darah atau plasma. Yang ketiga yaitu pembuluh darah. Dari gambar tersebut, pembuluh darah terbagi atas 3. Yang pertama yaitu arteri atau nadi, yang kedua vena atau balik, dan yang ketiga kapiler. Yang pertama yaitu arteri atau nadi. Adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung menuju ke seluruh bagian dan alat tubuh. Yang kedua itu vena atau balik, adalah pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Yang ketiga yaitu kapiler, adalah pembuluh yang menghubungkan antara arteri dengan vena. Macam peredaran darah manusia. Yang pertama yaitu peredaran darah besar, dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh sampai kepada serambi kanan. Dan yang kedua yaitu peredaran darah kecil, dari bilik kanan sampai ke paru-paru dan sampai kepada serambi kiri. Jika kedua serambi jantung mengembang, maka darah dari pembuluh balik akan masuk ke serambi. Darah dari pembuluh balik paru sampai ke serambi kiri, dan darah dari pembuluh balik atau vena cava sampai ke serambi kanan. Jika kedua serambi menguncup dan bilik mengembang, maka darah dari serambi masuk ke bilik. Jika kedua bilik menguncup, maka darah keluar dari bilik menuju ke pembuluh nadi. Darah dari bilik kiri menuju ke pembuluh nadi aorta dan sampai ke seluruh tubuh. Dan darah dari bilik kanan menuju ke pembuluh nadi paru dan sampai ke paru-paru. Gangguan yang berhubungan dengan darah. Yang pertama yaitu anemia atau kekurangan hemoglobin. Dan yang kedua leukemia atau pertumbuhan sel-sel darah putih yang tidak normal pada sumsum tulang. Yang ketiga, talasemia atau tidak dapat memproduksi AB dan sel darah merah. Dan yang keempat yaitu AIDS. Gangguan yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu penyakit jantung atau gangguan kerja jantung dalam memompa darah. Yang kedua yaitu tekanan darah rendah atau tekanan darahnya berada di bawah normal. Yang ketiga, tekanan darah tinggi atau tekanan darah di atas normal. Dan yang keempat, varises atau pembuluh balik yang melebar atau berkelok-kelok terutama pada kaki.
Ibu guru dan teman-teman, ini merupakan pemaparan materi mengenai sistem peredaran darah. Semoga dapat bermanfaat dan sekian dan terima kasih.